Jiwa adalah satu wadah terpenting dalam diri manusia. Dia perlu diisi. Karena itu manusia perlu mengisinya dengan hal-hal yang positif yang telah diajarkan oleh agama maupun sumber-sumber kearifan lainnya. Namun ketika lu tidak mengisi jiwa itu, maka lu akan mudah sekali disusupi oleh hal-hal yang minimal sia-sia, maksimal maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah nih? Ya. Jadi udah ketahuan siapa bintang tamunya. Cing Abdel. Habib, apa kabar Habib? Kabar baik, Cing. Cing, kabar gimana, Cing? Baik, alhamdulillah. Jadi kita pada kesempatan kali ini udah mulai nih, Cing. Kemarin ngobrolin perbedaan agama, kemudian perbedaan keyakinan. Nah, sekarang nih mau perbedaan lainnya. Nah, diantaranya gue tertarik sih perbedaan suku sih. Ya. Nah, tapi ternyata Cing Abdel ini relatif tidak memiliki suku. Karena darah gue tuh Minang. Darah asli Minang, Cing. Semua Minang. orang menduga orang Betawi padahal. Iya, coba gue lahir udah di perkampungan Betawi. Tahun 70 gue lahir dan lahir di Pisangan, itu Betawi banget. Betawi banget. Jadi kayaknya ada, kalau di rumah gue diajarkan secara Minang, Padang lah gitu ya. Iya. Tapi begitu keluar main, anak-anak seumuran gue teman main ya Betawi semua. Oke. Dan di rumah Minang, Cing. Itu Iya. dua-duanya Minang, Cing. Dua-duanya Minang. Minang. Iya. Sholat lah misalnya, Muhammadiyah banget. Oh, Muhammadiyah banget. Kalau Oke. subuh tuh nggak pakai Kunut. Nggak pakai kunut. Tapi kalau begitu sholat sama anak-anak di masjid atau musola pakai kunut. Pakai kunut. Dan bokap nggak ngelarang. Dan nggak ngelarang. Nggak ngelarang gitu. Tapi ada kebingungan gitu, Cing. Ini kenapa Kayaknya beda gitu sholatnya? Waktu itu kan belum ngerti, waktu kecil-kecil ya. Iya. Waktu kecil-kecil mah belum ngerti. Enggak, bedanya sholat tuh gak bikin bingung gitu. Enggak. Nih sholat gue di rumah sama di masjid kok beda ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Apa karena nggak tahu juga kali ya. Coba karena nggak tahu. Mungkin kalau sholat nyangkanya kalau di masjid memang pakai kunut, kalau di rumah enggak gitu palingan. Gitu mungkin. Sama bokap juga nggak diajarin ada perbedaan-perbedaan. Terus ternyata bokap juga nggak pernah tahlilan. Gitu. Di rumah tuh nggak pernah tahlilan sama sekali gitu. Tapi kalau lingkungan tahlilan, bokap datang. Datang. Okay. Bokap datang. Tapi pas bokap gak ada, Jing? Tahlilan, Jing? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Baru sekali waktu. Jadi seumur gue ingat, keluarga gue ngadain tahlilan itu pas adik gue yang paling kecil meninggal. Karena? Kira 3 bulan yang lalu lah. Karena kenapa, Jing? Karena teman-temannya pada ini ada tahlilan kan nih gitu. Gitu. Banyak teman-temannya, akhirnya kita ngadain tahlilan gitu. Oh. Tapi kalau ada yang tahlilan gue datang ke acaranya, ke acara yang di kampung gitu. Walaupun cuma nongkrong-nongkrong di depan-depannya gitu. Gitu. Tapi ikut dan gak dilarang. Kayak ngubur. Iya. Bokapku nggak mau tuh diazanin. Waktu nguburin nyokap meninggal duluan. Gak usah diazanin gitu. Tapi kan tradisinya itu diazanin kan. Iya. Jadi begitu ada yang mau ngazanin, gak usah. Oh ya udah. Itu di Jakarta, Jing? Di Jakarta. Agak ini orang ngelihat agak aneh ya. Karena biasanya kan diazanin tradisinya. Iya, diazanin. Begitu mau diazanin gak usah diazanin. Tapi gak ini, Cing. Gak di Muhammadiyah struktural, Cing ya. Enggak. Cuman orangnya menjalankan ke Muhammadiyahan. Iya, ke Muhammadiyahan gitu. Asli Minang bokap nyokap. Cing. Dan mempertahankan adat itu di rumah ya. Iya. Nah, iya. Itu ini nggak, Jing? Karena kalau gua nonton film tenggelamnya kapal Van der Wijk itu kan orang Minang sangat bangga dan memegang teguh adatnya, beradat, berlembaga. Iya. Itu emang faktor itu, Jing ya. Setelah gue agak gede terus tahu gitu ternyata ada budaya-budaya yang budaya Minang misalnya yang apa-apa ke nyokap lah. Iya. Bokap mah urusan cukupin
ekonomi gitu. Iya. Gue pikir ya memang hidup seperti itu dulu ya. Iya, iya. Gue pikir memang hidup seperti itu, apa-apa ya nyokap, lo ngapa-ngapain juga harus ke nyokap, dan nyokap yang megang kendali apa-apa. Kalau izin tanya nyokap gitu. Oh gitu. Kalau nyokap udah oke, bokap aman gitu. Jadi gue pikir hidup tuh emang seperti itu Emang dulu. seperti itu karena dari kecilnya dari begitu. kecil seperti itu, nggak ada sesuatu yang aneh. Kenapa harus nyokap yang mutusin gitu? Iya. Kenapa harus nyokap yang lebih banyak berperan gitu? Ternyata memang katanya di Minang itu perempuan lebih dominan. Iya. Gitu. Enggak, maksudnya memegang kuat budaya itu. Jadi meskipun di Jakarta adatnya tetap adat Minang di rumah tuh. Kayaknya iya ya. Bahasanya? Bahasa Padang. Bahasa Padang ya. Kalau di rumah tuh Jadi Cing Abdel bisa bahasa Padang. pasif, artinya Pasif, iya, ngerti. Terutama kalau lagi marah-marah ya, nyokap bokap kalau lagi marah-marah tuh mulai pasti keluar. Iya. Bacu carui, manti kolange gitu-gitu tuh. Iya, keluar itu. Jadi kalau dimarahin taunya. Adat praktis Padang ya di rumah ya. Kayak misalnya di Padang itu kayaknya misal om dan tante itu, atau om atau tantenya itu bertanggung jawab sama keponakannya. Dan bertanggung jawab, benar-benar bertanggung jawab gitu. Jadi pada saat ada saudara gue dari Padang, ya tinggalnya tuh pasti di rumah gue. Okay. Karena nyokap gue adalah tante yang paling di keluarganya adalah perempuan yang paling tua. Bokap gue adalah anak yang paling tua. Jadi kalau ada siapapun yang datang dari Padang, itu tinggalnya pasti di rumah gue. Karena itu tanggung jawab om dan tantenya katanya. Dan gitu. itu memang budayanya begitu ya? Budayanya memang begitu. Oke. Gitu. Masakan, Jing? Masakan Padang. Padang ya, Jing? Padang banget. Jadi gurih ya, kalau Padang itu kan gurih. Jadi sampai sekarang gue juga kalau yang gurih-gurih itu yang bersantan, terus pedas. Gitu. Pedas itu bukan gue kuat pedas, tapi gue senang pedas. Artinya kalau makan sambalnya banyak ya kepedesan juga gue. Kuat juga. Tapi senang gitu. Senang ya. Bukan artinya jadi orang Padang jadi kuat pedas. Kalau menurut gue orang Padang itu senang pedas. Bukan kuat pedas. Bukan, dia tetap kepedesan. Misalnya pakai cabenya 5. Kalau orang lain pedas ya kita juga pedas, tapi kita senang ngerasa itu gitu. Iya, dan kalau udah mulai gak kepedesan kayaknya ya gimana menikmatinya. Iya, kayak makan gak keringetan juga gak kurang. Makan terus juga jarang pakai sendok. Oh itu orang Padang gitu juga. Iya, kayaknya tuh gak disediain sendok deh di rumah gue. Di rumah. Iya kan, kalau kita ke restoran Padang tuh ada kobokan buat cuci tangan. Iya, kayak di rumah gue juga itu nggak pernah ada piring terus sebelah kiri kanannya ada sendok gitu. Itu tuh nggak pernah kayaknya deh. Itu mirip sih, Arab juga begitu, keturunan Arab. Cuman bedanya dia kayak ada tekonya, Jing. Jadi di bawah ada bejananya, airnya tuh di teko. Nah nanti si tuan rumah akan nuangin gitu. Untuk cuci tangan. Untuk cuci tangannya. Dituangin, jadi tamunya tuh cuci tangan, dituangin gitu. Nah, kalau orang nggak ngerti, gue pernah ngajak temen gue tuh. Kalau nggak ngerti dia kira itu air minum. Terus diminum. Terus dia taruh di gelas terus dia minum. Karena ada di teko ambil berkahnya, padahal bukan. Itu air buat cuci tangan. Iya, jadi kalau seingat gue juga tuh sendok sama garpu tuh adanya selalu di laci, nggak kepake ya, nggak kepake kayaknya. Karena memang udah pakai tangan aja udah. Pakai tangan aja. Nah, berarti itu sampai dewasa pun, Jing, sampai almarhum keduanya ya memegang adat Minang itu, Jing ya. Iya. Walaupun di Betawi padahal. Walaupun di Betawi. Jadi kayak negara dalam negara. Iya. Jadi ada dua budaya nih yang bikin gue tumbuh, tapi gue ngerasa ya hidup emang seperti itu. Jadi mungkin begitu gue keluar ya otomatis gue jadi anak orang Betawi, tapi begitu di dalam ya gue jadi orang Minang. Latar belakang lain Jing Abdel adalah bahwa ini ya, Jing, meskipun Jing Abdel ini sekarang dikenal sebagai host religi, acara-acara religi, tapi punya masa lalu yang cukup kelam, Jing, kan? Iya. Di obat-obatan terlarang. Iya, narkoba ya. Di narkoba. Ya, narkoba juga kenal di Pisangan itu. Oh, itu di Pisangan juga. Pisangan ya. Karena menurut gue memang di Pisangan itu ya, entah ini Pisangannya, entah ini Betawinya ya, sangat permisif gitu untuk segala hal. Lo berkayanya di Pisangan itu dulu. Lo ngapain aja boleh asal jangan zina sama makan babi. Iya. Itu dosa yang luar biasa dah. Iya. Gitu. Iya.
Orang Islam pada umumnya itu kayaknya merasa begitu. Pokoknya lo udah dosa yang paling pol kalau lo makan babi sama anjing Iya. dan berzina. Oke. Tapi kalau judi, mabok kayak sebuah hal yang Jalan biasa aja. gitu. Kayak suatu hal yang biasa. Jadi karena permisifnya itu akhirnya kita setongkrongan tuh sama-sama tuh cari model mabok yang mana yang masuk gitu. Ada yang minum, ada yang obat, ada yang cimeng, ada yang putau, ada yang sabu segala macam. Jadi gitu. tongkrongan berdasarkan perbedaan Mabok. maboknya. Iya benar. Itu terjadi itu. Ada yang sukanya minum, ada yang sukanya judi, ada yang sukanya cimeng saat itu ya. Gue ada yang obat, cimeng, minum sama judi. Waduh, komunitasnya komunitas berdasarkan kemabokan dong. Iya. Kayaknya dipisahkan gitu deh. Dikumpulin berdasarkan maboknya deh anak-anak itu. Dan itu apa? Orang tua relatif tahu berarti ya. Tahu. Cuman memang ya udah begitu aja Begitu jalannya. aja ya. Mungkin di rumah dimarahin kali ya. Iya. Mungkin di rumah dimarahin apa Iya. tapi secara sosial kayaknya itu biasa deh. Emang hidup pisangan tuh ya begitu. Gitu. Nah ini yang gue pertama kali ke Jakarta tuh dapat shock culture itu, Cik. Jadi pertama gue dibikin shock karena ketika gue makan mie di malam-malam pertama di Jakarta, tiba-tiba ada cewek berkerudung ngerokok. Itu gue kaget betul. Terus gue ngerasa, wah neraka sekali kamu gitu. Harusnya buka kerudung dulu gitu. Iya. Jadi kan di kampung tabu sekali gitu kan. Kasih sini, wah gila kok bisa gini banget gitu. Kemudian ya tadi gitu, kayak orang malam-malam cowok, jangankan cewek, cowok di luar rumah malam-malam itu tabu kan kalau gue di kampung. Jadi pas di Jakarta tuh ada bocah-bocah umur belasan tahun naik motor cengtri gitu, cewek. Itu wah aneh banget. Ini pertanyaan gue cuma satu, orang tuanya kemana? Karena gue bayangin kan kalau gue gak boleh dulu sama orang tua, sampai dibikin mitos bahwa kalau keluar malam itu akan diambil hantu lah. Kemudian diceritain ada tetangga gue namanya Ami Soleh, udah meninggal. Ami Soleh itu matanya separuh cacat gitu. Ada kecacatan katanya karena dulu keluar maghrib. Dan disimpan wewe gombel sampai matanya begitu. Pokoknya itu memang dibentengi banget kita untuk gak keluar malam gitu. Karena tradisinya. Jadi ketika ke Jakarta shock gitu. Ini kemana sih orang tuanya? Gitu. Kalau dipisahkan mah maghrib semua masuk. Isa pada keluar lagi. Sama aja. Iya. Karena kalau gue ya, karena habis Isa itu ada madrasah yang buka. Oh iya. Gitu. Jadi alasan deh tuh keluar ke madrasah gitu. Jadi belajar sebentar. Terus setelah itu baru nongkrong. Ngerokok lah tuh. Itu ya nongkrong tuh di gang-gang itu aja tuh ya. Di gang-gang itu. Jadi ya kalau kan gue gang-gang kecil yang muat 2 motor gitu. Jadi ya nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Mungkin setiap 100 meter ada orang yang nongkrong. Gitu. Yang biasanya bikin sepeda motor kalau lewat harus misi. Iya. Padahal yang nongkrong yang harus minggir ya sebenarnya. Iya seharusnya. Dia yang seharusnya permisi saya nongkrong. Kan seharusnya begitu kan. Iya. Tongkrongan dan itu melakukan aktivitas kayak nyimeng di sana itu. Nah ini juga yang bikin gua kaget juga. Kita dulu tuh mau ngerokok aja turun ke sungai terus masuk ke kayak ada gua gitu di sungai. Karena wah ngerokok nih. Jadi harus ngumpet banget gitu ya. Di sungai. Yang sungai itu gak ada orang lewat, bukan sungai yang biasa tempat buat mandi dan nyuci, dan ada kayak gua gitu. Kita masuk di sana buat ngerokok gitu. Iya. Ini kalau dipisahkan kayaknya enggak deh. Anak-anak kecil itu ngerokok. Kayaknya gue aja udah SD tuh udah ngerokok. Udah ngerokok. Dan orang tua tahu tuh, Cing? Ya enggak lah. Enggak ya? Enggak ngerokok. Tapi kalau di kayak pinggir jalan gitu ya? Selama nggak bentrok sama bener-bener kelihatan mah kita mah cuek-cuek aja. Perasaan kita nggak ketahuan aja gitu. Oh kalau tetangga ngelihat nggak masalah? Nggak masalah. Oh kalau di kampung gua soalnya kalau tetangga yang jauh sekalipun ngelihat dilaporin. Iya dilaporin. Karena ikatan sosialnya masih kuat. Kalau di Pisangan itu kita anak-anak kecil tuh boleh ngerokok. Ada istilahnya dulu rokok kaung yang dari pelepah jagung loh.
Oh ya. Biasanya dipakai sama kakek-kakek Iya. yang udah aki-aki lah gitu. Aki-aki. Dia kulitnya itu dari pelepah jagung terus dikasih tembakau. Nah anak-anak kecil boleh tuh di pisangan itu ngerokok asal nggak pakai tembakau dalamnya. Jadi cuma bakar si pelepah jagungnya itu. Oh iya. Jadi ngerokok biasa waktu di pisangan mah gitu. Iya Gua aja- udah nyimeng Jing. Iya. Kayaknya gue SMP udah boleh dah ngerokok dah kayaknya deh. Oh. SMP tuh udah kelas Udah 1. boleh nih sama siapa? Sama Orang tua udah boleh ngerokok di rumah gitu. Kelas 1 SMA tuh udah boleh, udah bebas ngerokok di rumah kayaknya deh. Wih. Di kampung gua tuh 2 SMP, 3 SMP mulai orang ngerokok ngumpet-ngumpet yang di sungai itu, Jing. Oh iya. Kalau di pisangan mungkin SD lah tuh orang-orang. SD ya, gitu. yang masih ngumpet-ngumpet ya. Dan selamanya ya gak pernah dikasih sih sebenarnya. Iya. Misalnya ya sampai gede kayak sekarang pun dia di depan orang tuanya ya gak ngerokok. Walaupun orang tuanya udah tahu ya si anaknya ngerokok gitu. Iya. Tapi paling nggak di depan orang tuanya. Ada sungkannya masih ya. Iya. Nah berarti kenal narkoba tuh Ya, dari umuran pisangan. berapa, Jing? Kenal narkoba mungkin kalau hitung aja tahun 84 85 lah ya. Itu berarti umuran Umur 15 tahun SMP lah. wow. Gila, 14-15 tahun SMP. Karena di pisangan itu mungkin kalau lo tinggal di pisangan lo akan memaklumi itu gitu karena sedemikian ininya Iya. apa namanya bukan bebas sih nggak bebas ya tetap ada Tapi sopan. tapi sopan iya tapi banyak lah gitu ya banyak gitu karena ada beberapa tempat yang memang sentra narkoba tapi dia cuma jualan artinya kalau ada orang datang ke situ beli cabut gitu ada tuh beberapa tempat Itu di Pisangan juga? nah kalau di pisangan Oh enggak. ada tempat yang jual terus orangnya juga sekitarannya make gitu Waduh. jadi Surganya pemakai narkoba. iya jadi relatif lebih gampang dapetinnya Iya. gitu dulu nih ada ininya nih kalau di pisangan mah lebih susah nyari papir daripada nyari cimengnya. Katanya papir lebih sering nyerah gitu. Iya. Jadi pada saat kita mau ngerti, aduh kertasnya habis nih gitu. Enggak, jarang pernah ada, aduh cimengnya habis tuh jarang gitu. Iya, kertas tuh sampai nyerah gitu. Gila. Dan Iya. ini Cing, murah Cing. Murah karena mungkin itu tangan keberapa ya pasti jadi ada segerombolan yang datang ke situ sebanyak itu terus dicak kalau di cimeng itu kan ditaruh di koran ya Iya. diempel-empelin namanya gitu. Dia jual lagi ke reseller yang lain tapi kalau untuk anak pisangannya harganya harga reseller gitu. Harga reseller. Ketika nyimeng masih belum ada efek-efek serius sih. Enggak. Justru karena tidak berefek serius. Mungkin kalau gue nggak pakai cimeng, mungkin kualitas hidup gue lebih baik. Mungkin ya. Oh iya. Mungkin karena nggak pernah terjadi perbandingan antara gue pernah pakai lagi pakai cimeng atau enggak karena terus-terusan pakai gitu. Iya. Sampai akhirnya Putau tuh 94-an lah mulai. Per 94-an mulai. Itu karena apa Cing? Maksudnya masuk ke Putau kan lama tuh nyimeng ke Putau. Putau itu baru datang tuh. Oh barangnya baru. Barangnya baru datang. Oh iya, emang iya. Barangnya itu memang baru datang, mabokan baru gitu. Istilah jadi tahun 93-an 94 itu ada masuk 93 tuh masuk kalau yang di gue ya, mungkin di tempat lain beda. Tahun 93 itu masuk Inex. Inex ekstasi. Iya. Gitu, ekstasi kita pakai bareng-bareng lah gitu. Tapi karena mahal itu juga mungkin sebulan hanya 2 kali melakukannya gitu karena mahal terus tempatnya harus khusus gitu. Sampai satu saat kalau pulang nginex itu karena kita apa ya namanya stamina kita tuh terkuras Beb. Kita masuk habis maghrib misalnya ya. Yalah mau mabuk tapi ukurannya ini Maghrib ya. Waktunya berdasarkan maghrib. Misalnya masuk jam 8. Kita itu bisa selesai jam 6 besok paginya. Itu kalau ekstasi. Wow. Zaman-zaman itu ya. Kita 1 butir bahkan setengah butir gitu itu bisa sampai jam itu 6. aktivitas. Iya, terus mabuk terus gitu. Enggak dan beraktivitas gitu. Enggak, lo di dalam disco aja terus, diskotik aja terus gitu. Dia joget-joget. Joget terus Waduh. gitu. Nah itu kan capek ya. Iya, Kalau lo nggak ada iya. begitu efek si eksesnya hilang tuh badan tuh capek. Capek. Pegel-pegel Kayak gitu. digebukin. Nah
Di situ masuk tuh ada teman gue yang bawa si Putau. Nih pakai ini enak, habis itu seger lagi gitu. Oh, aduh. Iya. Iya, kirain nih pakai ini apa alat olahraga biar seger lagi. Tahu dong. Seger lagi gitu. Daripada minum kelapa hijau ya, bagus. Oh, biasanya kelapa hijau. Lebih bagus dari kelapa hijau. Iya. Waduh. Pakai itu. Karena pada dasarnya si Putau ini kan heroin. Heroin itu painkiller, Bib. Jadi sakit apapun kalau lo pakai itu nggak berasa. Kayak morfin lah gitu. Makanya kalau di film-film tuh kalau orang habis ketembak udah suntikin morfin aja biar dia nggak menderita gitu. Sama lah ya, itu efeknya seperti itu. Jadi pegal-pegal kita hilang, Bib. Pegal-pegal kita hilang. Wah, ini enak banget nih gitu. Jadi kayaknya itu mula-mulanya gue pakai Putau. Tapi kemudian gue nggak tahu kalau dia punya efek yang sedemikian bukan bagus ya, sedemikian gawat gitu. Karena pada saat itu belum ada contoh nih kalau lo mau tahu akan kayak begini nih. Iya, campaign belum di ada. Pemerintahan atau TV. Bahkan undang-undangnya juga belum ada katanya. Oh, undang-undang belum ada. Undang-undangnya belum ada saat itu. Jadi ya pakai terus. Jadi Putau itu mungkin seminggu 2 minggu lo pakai juga udah ketergantungan gitu. Udah ketergantungan. Karena badannya juga nagih. Kalau misalnya cimeng atau ekstasi itu yang nagih tuh apa namanya pikiran aja gitu. Kalau ini badannya badannya juga nagih dan pikiran juga nagih. Pikirannya. Jadi emang untuk lepas susah akhirnya. Sulit. Karena badan dan pikiran. Kayak misalnya lo mau berhenti sabu gitu ya. Iya. Lo kurung diri di kamar, ya udah lo lemes aja gitu. Gitu, lemes doang badan, lo bawa tidurin juga seminggu pulih gitu. Kalau benar-benar mau berhenti gitu sebenarnya bisa. Kalau Putau nggak bisa gitu, Bib. Begitu lo berhenti nggak make, badan lo kesakitan. Kesakitan dalam pengertian kayak ditonjok-tonjok gitu. Iya, kesakitan semua lobang yang ada di tubuh kita tuh, pori-pori, hidung, sakit. Mengeluarkan cairan, bukan sakit doang, mengeluarkan cairan. Maksudnya lo meler. Oh, meler. Muntah, keringetan. Dalam waktu yang bersamaan, Bib. Jadi nggak usah makan, air putih lo masukin ke dalam. Kalau lagi sakau ya, lo masuk minum air putih, keluar lagi. Wah, ditolak sih. Gitu. Mungkin cuma nggak keluar conge aja dah. Gila. Iya, lo mencret, air kencing keluar tanpa lo batuk, air kencing keluar, mencret keluar. Ya ampun. Sakit semuanya gitu. Iya. Ditambah pikiran kepengen ya itu yang makanya. Dan begitu masuk selesai sakit itu. Satu jadi kali akhirnya masuk candu banget, Bang. Iya. Jadi yang bikin benar-benar clean-nya apa, Cing? Nah, ini yang penting nih. Bikin yang clean dari semua itu, narkoba lah, cimeng lah dan lain sebagainya. Awalnya dari Putau ya. Karena ada kesombongan dari anak-anak yang pakai Putau. Kalau gue bisa berhenti Putau, gue mabuk yang lain gampang dah. Putau aja gue bisa berhenti. Jadi kalau lo masih nyimeng, masih nyabu, ya udah jalanin aja dulu. Ntar kalau lo mau berhenti kapanpun bisa, lo Putau aja bisa berhenti gitu. Jadi berhenti Putau itu saat gue dapat pesan nih dari nyokap gue nih. Ini beberapa kali gue omongin juga gitu. Nyokap gue ini ngasih pesan buat anak-anaknya. Karena nyokap gue tuh udah mulai sakit-sakitan gitu. Terus dia bilang gini, pakai bahasa gue aja nih, buat gue Del, keberhasilan hidup lo itu bukan lo ntar jadi orang kaya, kerjaan lo bagus, mobil lo banyak. Buat gue, keberhasilan hidup lo adalah saat lo nanti mati dalam keadaan clean dari Putau. Itu buat gue, lo udah sebagai anak yang berbakti sama orang tua. Dia nggak perlu gue ngasih uang, nggak perlu dah. Lo nanti mati dalam keadaan clean aja dari Putau. Buat gue lo udah anak yang berbakti gitu. Sedemikian rendah gitu ini apa namanya? Ekspektasi. Iya, standar anak berbakti buat gue itu sedemikian rendahnya. Nyokap nggak usah ngasih apa-apa lah, lo berhenti Putau aja mati dalam keadaan clean, lo udah sebagai anak berbakti gitu. Jadi itu ngena banget sih di gue gitu. Jadi udahlah gue berhentilah ini. Ini ngingetin gue ke Pendeta Yeri Pati Nasarani kan. Kata Pendeta Yeri ya memang kehadiran ayah itu yang menyebabkan Pendeta Yeri kemudian berhenti penuh. King Abdel kehadiran ibu. Ya
emang kuncinya bagaimana kehadiran keluarga ya, Ci. Iya. Untuk kemudian membersihkan anak itu ya. Iya. Itu sangat penting gitu. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.